seorang penjual bubur ayam di Jakarta bernama Pak Darto tiba-tiba usahanya melejit. Dari yang awalnya sepi, mendadak warungnya selalu penuh pembeli. Tapi di balik kesuksesannya itu, ternyata ada perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Satu persatu orang-orang di sekitar mulai merasakan kejadian janggal. Pembeli yang hilang setelah makan, bau amis darah di warung, sampai sosok hitam besar yang sering menampakkan diri di malam hari. Semua misteri itu mengarah pada satu kebenaran mengerikan: kesuksesan Pak Darto dibayar dengan nyawa manusia. Dan saat waktunya tiba, tumbal terakhir justru orang terdekatnya sendiri. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Jakarta, pagi buta. Jalanan masih sepi, lampu-lampu jalan beberapa masih menyala, dan udara dingin bercampur bau asap kendaraan semalam yang belum hilang. Di salah satu sudut jalan kecil di daerah Jakarta Timur, ada seorang pria paruh baya bernama Pak Darto. Usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya agak kurus, kulitnya coklat gelap, dan wajahnya terlihat lelah. Setiap hari, dia mendorong gerobak buburnya sejak pukul 4 pagi, berhenti di bawah pohon besar dekat pertigaan jalan, dan mulai berjualan. Awalnya, dagangan bubur Pak Darto tidak begitu laku. Sehari paling cuma habis 10-15 porsi. Itu pun banyak yang menawar atau berhutang. Kadang ada yang bilang buburnya terlalu asin, kadang ada yang bilang kurang gurih. Padahal, Pak Darto sudah berusaha sekuat tenaga. Istrinya sering mengomel. Anaknya yang masih sekolah SMP juga sering mengeluh kenapa uang jajannya pas-pasan. Hidup keluarga itu serba sulit. Sampai pada suatu malam, kabarnya Pak Darto pergi entah kemana. Tetangga sempat melihat dia berjalan sendirian ke arah tanah kosong yang jauh dari rumah. Orang-orang kira dia cuma cari udara segar, atau mungkin sedang punya masalah keluarga. Tapi setelah malam itu, semuanya berubah. Keesokan paginya, warung bubur Pak Darto tiba-tiba ramai luar biasa. Orang-orang berdatangan dari arah yang tidak jelas. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, bahkan ada yang jalan kaki. Mereka rela antri panjang hanya untuk semangkuk bubur ayamnya. Yang bikin aneh, buburnya sekarang terasa jauh lebih enak, gurih, hangat, dan bikin nagih. Bahkan orang-orang yang biasanya tidak suka bubur jadi ketagihan. Ada satu pembeli bilang, entah kenapa bubur Pak Darto ini rasanya beda, kayak bikin pengen makan lagi terus. Dalam waktu singkat, nama bubur Pak Darto jadi terkenal. Warungnya yang tadinya sepi, kini selalu penuh. Bahkan kadang jam 7 pagi sudah habis total. Orang-orang mulai heran, kok bisa secepat itu berubah? Tetapi, di balik ramainya pembeli, mulai ada kejadian aneh. Seorang ibu-ibu pernah cerita, waktu dia makan di situ, dia melihat sesuatu yang tidak beres. Saat dia suap buburnya, dia merasa ada bau amis darah. Tapi ketika dilihat, buburnya biasa saja putih dengan suiran ayam, kacang kedelai, bawang goreng, dan kerupuk. Dia diam saja, tidak berani bilang ke orang lain. Seorang bapak lain juga cerita, saat sedang makan di warung itu pagi hari, dia sempat melihat sekilas di balik gerobak ada bayangan hitam besar berdiri. Waktu dia perhatikan lagi, tidak ada siapa-siapa, tapi bulu kuduknya meremang sepanjang makan. Lalu ada kejadian yang lebih mengejutkan. Seorang anak muda bernama Tony, yang baru pertama kali mencoba bubur Pak Darto, hilang setelah makan di sana. Terakhir kali terlihat dia sedang duduk sendirian sambil mengaduk buburnya. Temannya yang menunggu di motor sempat kaget karena Tony tidak kunjung keluar. Setelah dikari-kari, ternyata Tony benar-benar lenyap. Orang-orang sempat mengira Tony pergi begitu saja tanpa pamit. Tapi yang bikin makin janggal, mangkok yang dipakai Tony masih ada di meja, sendoknya jatuh ke lantai, dan buburnya sudah setengah habis. Anehnya, tidak ada satupun orang yang mengingat kapan terakhir Tony bangun dari kursinya. Seolah-olah dia hilang begitu saja ditelan bumi. Kejadian itu jadi buah bibir. Warga sekitar mulai curiga. Ada yang bisik-bisik bilang warung itu pakai sesuatu. Tapi karena buburnya enak dan murah, orang tetap datang. Bahkan setiap hari makin bertambah. Di sisi lain, Pak Darto sendiri berubah. Kalau dulu orangnya ramah, suka ngobrol, sekarang dia jadi pendiam. Jarang senyum, jarang menatap mata orang. Setiap kali ada pembeli, dia hanya berkata singkat, "Bubur berapa? Tambah ati ampela, pedas, apa tidak?" Lalu kembali menunduk menyiapkan buburnya. Tangannya cepat, cekatan, tapi wajahnya dingin, seperti orang yang pikirannya ada di tempat lain. Malam hari, tetangga sering melihat sesuatu yang lebih aneh. Pak Darto suka keluar tengah malam dengan membawa ember besar. Ada yang bilang ember itu berisi air, ada yang bilang berisi sisa-sisa bubur, tapi beberapa orang mengaku mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dari ember itu seperti bau bangkai.
Jangan ikut campur. Begitu kata seorang tetangga tua. Kalau warungnya tiba-tiba ramai, pasti ada yang dikorbankan. Waktu berjalan, warung bubur itu makin terkenal. Bahkan muncul di media sosial. Ada akun kuliner yang datang mereview dan bilang buburnya luar biasa enak. Tapi yang aneh, akun itu mendadak berhenti update beberapa hari setelah postingan itu. Dan adminnya kabarnya sakit keras. Semakin lama suasana di warung itu terasa makin berat. Bukan hanya ramai, tapi seperti ada hawa dingin yang menekan. Orang-orang yang peka mulai enggan makan di sana. Mereka bilang kalau duduk terlalu lama, rasanya kayak ada yang mengawasi dari belakang. Sampai suatu pagi, seorang pedagang sayur yang biasa lewat jalan itu kaget melihat sesuatu. Saat warung masih tutup, dia melihat dari kejauhan, ada sosok tinggi besar berwarna hitam berdiri di samping gerobak bubur. Pak Darto, matanya merah menyala. Tubuhnya seperti asap tebal, tapi berwujud menyeramkan. Pedagang sayur itu buru-buru lari, tidak berani mendekat lagi. Dan sejak saat itu, gosip tentang pesugihan mulai kuat terdengar. Pagi itu, seorang mahasiswa bernama Ryan mampir sarapan di warung bubur Pak Darto. Dia duduk, memesan satu mangkok bubur, lalu makan perlahan. Saat sendoknya menyendok bagian bawah mangkok, tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang aneh. Sehelai rambut panjang hitam terendam dalam bubur. Rambut itu masih basah, dan baunya amis sekali. Ryan tersedak, buru-buru meletakkan sendoknya. Saat dia menoleh ke arah Pak Darto, pria itu sedang menatapnya tajam tanpa ekspresi. Lalu berkata dengan suara berat, "Habiskan saja. Jangan dibuang." Ryan merinding hebat. Bulu kuduknya berdiri. Sejak hari itu, dia yakin ada sesuatu yang salah besar dengan warung bubur itu. Malam itu Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding di rumah Pak Darto menunjukkan pukul 12:15. Angin malam bertiup pelan, membuat tirai rumahnya bergoyang perlahan. Istrinya sudah tidur, anaknya juga sudah terlelap di kamar kecil mereka. Tapi Pak Darto belum bisa memejamkan mata. Entah kenapa, pikirannya gelisah. Sejak beberapa minggu terakhir, sejak warung buburnya tiba-tiba ramai, tidurnya memang tidak pernah nyenyak. Setiap malam, selalu ada sesuatu yang mengganggu, entah itu suara aneh, mimpi buruk, atau sekadar rasa resah yang tidak bisa dijelaskan malam itu. Untuk pertama kalinya dia mendengar bisikan, awalnya pelan, seolah berasal dari ujung telinganya. "Darto." Pak Darto langsung terbangun. Matanya terbuka lebar. Dia menoleh ke kanan, kosong. Menoleh ke kiri, istrinya tidur pulas, tidak bergerak. Dia mencoba memejamkan mata lagi. Tapi bisikan itu muncul lagi. "Darto, kau sudah menikmati hasilnya kan?" Pak Darto sontak duduk tegak di ranjang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suaranya jelas, berat, dan menggema di kepalanya. Tapi ruangan tetap sepi. Tidak ada siapa-siapa. Dia berusaha menguatkan hati. Perlahan-lahan, dia bangkit dari ranjang, melangkah ke ruang tengah. Rumahnya sederhana. Berdinding tembok catnya sudah kusam. Hanya ada satu lampu bohlam redup di ruang tamu. Saat dia duduk di kursi kayu tua, suara itu terdengar lagi. "Kau sudah memilih jalan ini, Darto. Jangan mundur." Pak Darto memegang kepalanya. "Siapa kau?" bisiknya pelan. Tiba-tiba, udara di ruangan berubah dingin. Angin seolah masuk lewat celah jendela yang tertutup rapat. Tirai bergerak, pintu kamar berderit sendiri. Dan di pojok ruangan, samar-samar muncul sosok hitam besar. Tubuhnya tinggi hampir menyentuh lenggit-lenggit. Kepalanya botak licin, matanya merah menyala, dan mulutnya penuh gigi tajam. Bayangan itu tidak sepenuhnya padat. Seperti asap tebal yang berbentuk manusia. Pak Darto gemitar. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Suara makhluk itu terdengar langsung di dalam kepalanya. "Aku yang membuat buburmu selalu dicari orang. Aku yang membuat rezekimu lancar. Tapi semua ada harganya." Pak Darto berusaha bicara. Suaranya bergetar. Apa maksudmu harga? Aku hanya ingin daganganku laku." Sosok itu tertawa kecil. Suaranya menggelegar di telinga. "Harga itu nyawa, Darto. Setiap malam Jumat satu nyawa harus jatuh. Kalau tidak, semua akan hancur. Kau, keluargamu, dan warungmu. Semuanya akan habis." Pak Darto tertegun. Tiba-tiba teringat kejadian beberapa waktu lalu. Gelandangan yang ditemukan tewas di selokan belakang warungnya. Anak muda bernama Tony yang hilang misterius setelah makan bubur. Ternyata, itu bukan kebetulan. Itu tumbal. "Kau sudah merasakan enaknya hidup, bukan?" lanjut makhluk itu. "Uangmu banyak, warungmu ramai, orang-orang memujimu. Tapi ingat, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Kau hanya bisa terus memberi nyawa. Kalau tidak, gantinya adalah darah keluargamu." Pak Darto memejamkan mata, tubuhnya bergetar hebat. Dia menyesal,
Tapi di sisi lain, dia merasa tidak bisa mundur. Warungnya memang benar-benar berubah drastis sejak malam dia pergi ke tanah kosong itu. Dia teringat lagi saat pertama kali bertemu sosok ini di bawah pohon besar dekat sungai. Sosok itu menawarkan perjanjian, kekayaan instan, dengan satu syarat tumbal manusia. Dan malam ini, makhluk itu datang lagi untuk menegaskan perjanjian itu. "Jangan takut," bisiknya pelan, namun membuat bulu kuduk berdiri. "Aku akan bantu kau. Tumbal akan datang sendiri padamu. Kau hanya perlu membiarkan mereka makan buburmu, dan sisanya biar aku yang urus." Pak Darto terdiam, air matanya hampir jatuh. Dia tidak ingin jadi pembunuh, tapi jalan ini sudah dia pilih. Rasa putus asa karena miskin, karena tidak dihargai, membuatnya menyerahkan diri pada makhluk itu. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar dari dapur. Pak Darto menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. Suaranya seperti tangisan seorang anak kecil, padahal anaknya sedang tidur di kamar. Perlahan dia melangkah ke arah dapur, kakinya gemetar. Saat pintu dapur dibuka, Pak Darto langsung terperanjat. Di atas meja, panci besar buburnya sudah terisi penuh. Padahal dia belum menanak apapun malam itu. Uap panas mengepul. Aroma gurih bercampur bau amis darah. Dan di dalam panci itu, terdengar jelas suara bisikan. "Besok satu nyawa lagi. Besok satu nyawa lagi." Pak Darto menutup mulutnya dengan tangan hampir muntah. Air matanya jatuh deras. Tapi dari balik panci, sosok hitam itu muncul lagi. Membungkuk mendekatinya. Matanya menatap tajam. "Jangan pernah coba berhenti, Darto. Ingat, kau milikku sekarang." Lalu tiba-tiba semua gelap. Pak Darto terjatuh pingsan di lantai dapur. Keesokan paginya, istrinya terbangun lebih dulu. Dia heran melihat suaminya sudah ada di dapur, berdiri diam menatap panci bubur. "Pak, kenapa dari tadi bengong aja? Tumben gak nyiapin dagangan?" Pak Darto menoleh pelan. Wajahnya pucat, matanya sayu. Dia hanya menjawab singkat, "Sudah siap kok, tinggal jualan aja." Istrinya tidak banyak bertanya, mengira suaminya hanya kelelahan. Mereka pun mendorong gerobak ke tempat biasa. Anehnya, saat panci dibuka, buburnya memang sudah penuh, seolah-olah ada yang memasak untuk mereka semalaman. Hari itu, warung bubur Pak Darto lebih ramai dari biasanya. Orang-orang antri panjang, bahkan ada yang rela berdiri menunggu mangkok kosong. Pak Darto hanya menunduk, tangannya cekatan melayani satu persatu. Tapi di telinganya, bisikan itu terus terdengar, berulang-ulang, "Besok satu nyawa lagi, besok satu nyawa lagi." Dan benar saja, malam itu, kabar mengejutkan tersebar di kampung. Seorang pengamen jalanan ditemukan tewas di dekat pertigaan. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru seperti kehabisan napas. Anehnya, di mulutnya masih terselip sebutir kacang kedelai goreng topping bubur ayam khas Pak Darto. Malam harinya, saat semua orang tidur, Pak Darto kembali duduk sendirian di ruang tamu. Tiba-tiba, telinganya kembali dipenuhi bisikan berat itu. "Kau sudah menikmatinya, Darto. Besok kau akan lihat betapa besar warungmu akan jadi rebutan. Tapi, jangan lupa, satu nyawa lagi." Pak Darto menutup telinganya, menunduk, menangis tanpa suara. Dia tahu, jalan yang dia pilih sudah tidak bisa ditarik kembali. Pagi itu, warung bubur Pak Darto kembali dipenuhi pembeli. Antrian sudah mengular sejak jam 5:30 menit. Padahal biasanya jam segitu orang-orang masih malas keluar rumah. Ada ibu-ibu rumah tangga, pekerja kantoran, sopir angkot, sampai anak sekolah. Semua rela menunggu hanya untuk semangkuk bubur ayam yang katanya bikin nagih. Pak Darto menunduk, tangannya cepat menyendok bubur, menabur bawang goreng, menaruh suiran ayam, lalu menuangkan kuah kuning hangat. Dari luar, dia terlihat seperti pedagang biasa yang sibuk melayani. Tapi dalam hatinya, dia dihantui rasa takut. Bisikan dari makhluk itu terus menggema di kepalanya sejak semalam. "Besok satu nyawa lagi, besok satu nyawa lagi." Dan benar saja, tanpa dia duga, tumbalnya datang sendiri. Siang itu, setelah keramaian agak reda, datanglah seorang gelandangan tua. Bajunya kompeng-kemping, rambutnya kusut, wajahnya penuh debu jalanan. Dia duduk di kursi paling pinggir, sambil menunduk malu. Orang-orang yang masih ada di warung menutup hidung, risih dengan bau tubuhnya. Pak Darto mendekat, mencoba ramah. "Mau bubur, Pak?" Si gelandangan hanya mengangguk pelan. Tangannya gemetar, jelas terlihat lapar sekali. 2.000 aja. "Saya nggak punya uang lebih," katanya lirih. Pak Darto terdiam sejenak. Ada perasaan kasihan di hatinya. Tapi tiba-tiba, suara berat itu lagi-lagi terdengar di kepalanya. "Biarkan dia makan. Malam nanti, dia milikku." Pak Darto menggigit bibir.
Tangannya gemetar saat menyendok bubur ke mangkok. Keringat dingin membasahi dahinya. "Sudahlah, kasih aja," gumamnya. Mencoba menenangkan hati, dia menyerahkan bubur itu tanpa meminta bayaran. Si gelandangan tersenyum kecil, wajahnya bersyukur sekali. "Makasih Pak, semoga rezekinya lancar ya." Pak Darto hanya mengangguk singkat. Dalam hati, dia merasa bersalah. Tapi di sisi lain, ada rasa lega karena mungkin dengan ini, makhluk itu tidak akan mengganggunya. Malamnya, kejadian mengerikan benar-benar terjadi. Seorang remaja yang tinggal tidak jauh dari situ, sebut saja namanya Johnny, sedang asyik bermain HP di teras rumah. Dari jauh, dia melihat sosok si gelandangan berjalan terhuyung-huyung di pinggir jalan. Badannya membungkuk, wajahnya pucat loh. "Itu kayaknya yang makan bubur tadi pagi," pikir Johnny. Tiba-tiba, si gelandangan berhenti tepat di dekat selokan besar belakang warung Pak Darto. Dia menoleh ke kanan dan kiri, wajahnya seperti kebingungan. Lalu dari arah gelap, muncul bayangan hitam besar. Johnny yang mengintip dari kejauhan terbelalak. Sosok itu lebih tinggi dari manusia. Matanya merah menyala, tangannya panjang dan kurus, seolah terbuat dari asap pekat. Bayangan itu meraih tubuh si gelandangan, lalu menyeretnya ke arah selokan. Johnny ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdetak kencang. Dia hanya bisa melihat dari jauh. Si gelandangan menjerit, "Tolong!" Tapi jeritannya tertelan malam. Beberapa detik kemudian, tubuhnya sudah hilang di telan kegelapan, dan suara percikan air selokan terdengar keras. Johnny buru-buru masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat. Malam itu dia tidak bisa tidur. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Keesokan paginya, warga geger. Mayat seorang pria tua ditemukan di selokan belakang warung bubur. Tubuhnya kaku, matanya melotot, mulutnya berbusa. Anehnya, di tangannya masih menggenggam erat sendok bubur. Polisi datang. Warga berkerumun. Banyak yang mengira dia meninggal karena kecelakaan atau sakit mendadak. Tapi Johnny tahu, itu bukan kejadian biasa. Dia melihat sendiri bagaimana makhluk hitam itu menyeret korban. Sementara itu, Pak Darto hanya berdiri di pinggir kerumunan, pura-pura terkejut. Dalam hatinya, ada rasa takut sekaligus lega. Takut karena tumbal banner-banner jatuh, lega karena berarti warungnya akan tetap ramai. Dan memang benar, setelah kejadian itu, dagangan buburnya semakin laris. Orang-orang tetap datang, bahkan makin banyak. Entah kenapa, bukannya takut, warga malah makin penasaran. Seolah-olah bubur itu punya daya tarik gaib yang tidak bisa ditolak. Namun, kejadian aneh mulai dialami oleh orang-orang yang makan di warung itu. Seorang ibu-ibu mengaku, setelah makan bubur, malamnya dia mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia duduk di kursi warung sendirian. Lalu dari dapur keluar banyak orang dengan wajah pucat dan tubuh penuh luka. Mereka semua menatapnya sambil berkata lirih, "Giliranmu." Seorang anak sekolah juga pernah bercerita, waktu sedang makan, dia melihat di mangkoknya ada tetesan merah kecil. Dikira saus, tapi ternyata darah segar. Dia teriak ketakutan. Tapi saat dilihat orang lain, buburnya tampak biasa saja. Pelan-pelan, orang-orang mulai sadar bahwa ada sesuatu yang janggal. Tapi anehnya, meski ada rasa takut, mereka tetap kembali lagi. Seolah-olah ada yang memaksa mereka untuk makan di sana. Sore harinya, Johnny akhirnya memberanikan diri mendekati warung Pak Darto. Dia masih trauma dengan apa yang dilihat semalam. Dengan suara bergetar, dia bertanya, "Tadi malam saya lihat ada sesuatu di belakang warung. Itu apa, Pak?" Pak Darto terdiam, matanya menatap tajam, membuat Johnny ciut. Beberapa detik kemudian, dia hanya menjawab singkat, "Kamu salah lihat, Nak. Pulang sana, jangan ikut campur urusan orang tua." Jawaban itu membuat Johnny makin yakin ada rahasia besar di balik warung ini. Dia berniat mencari tahu lebih dalam. Malam itu, Pak Darto duduk sendirian di ruang tamu lagi. Lampu redup, udara dingin, suara bisikan itu kembali terdengar. "Bagus Darto, kau sudah menyerahkan yang pertama. Lihat kan, betapa ramainya warungmu sekarang. Semakin banyak tumbal, semakin besar rezekimu. Ingat, setiap Jumat, satu nyawa lagi." Pak Darto menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Tapi di balik itu, ada secuil rasa puas. Hidupnya yang dulu susah kini berubah total. Dia bisa memberi uang lebih untuk istrinya. Anaknya tidak lagi mengeluh. Bahkan dia mulai dikenal orang sebagai pedagang bubur yang sukses. Namun, setiap kali mengingat wajah gelandangan tua itu, hatinya perih. Jeritan minta tolong semalam terus terngiang di kepalanya. Dia menutup mata, berusaha tidur. Tapi dari sudut ruangan, samar-samar terlihat bayangan hitam itu berdiri, tersenyum lebar dengan gigi tajamnya. "Ini baru permulaan, Darto. Ini baru permulaan."
Suasana pagi di Jakarta seperti biasa penuh hiruk-pikuk. Jalanan sudah padat dengan motor, mobil, dan suara klakson yang bersahutan. Pedagang kaki lima mulai sibuk menyiapkan dagangan mereka, termasuk Pak Jaya, penjual bubur ayam yang belakangan semakin ramai pembelinya. Gerobaknya hampir selalu penuh. Bahkan orang rela antre panjang sejak subuh demi mencicipi buburnya. Namun di balik kesuksesan itu, ada rahasia besar yang hanya diketahui oleh Pak Jaya dan sesosok gaib yang selama ini menemaninya. Malam-malam sunyi selalu berubah jadi penuh teror sejak ia menerima perjanjian pesugihan. Setiap 35 hari sekali, ia wajib memberikan tumbal. Bukan sekadar ayam atau sesajen kecil, melainkan nyawa manusia. Malam itu, sekitar jam 2 dini hari, saat Jakarta mulai tenang, Pak Jaya terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela rumah kontrakannya. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Tok-tok dengan perasaan was-was. Ia bangun dan mengintip dari sela tirai. Gelap, tapi ia bisa melihat bayangan hitam berdiri di luar. Sosok tinggi, kurus, dengan mata merah menyala. Itu adalah penagih perjanjian makhluk hitam besar, yang sejak awal menuntunnya masuk ke dunia pesugihan. Waktunya sudah dekat, Jaya. Suara berat dan serak itu terdengar jelas di kepalanya. Meski mulut makhluk itu tidak bergerak, Pak Jaya bergidik, keringat dingin menetes di pelipisnya. Aku sudah siapkan, jangan khawatir, ucapnya terbata. Meski hanya lirih, makhluk itu tidak menjawab, hanya menunduk perlahan lalu menghilang begitu saja, seakan larut di telan kegelapan malam. Pak Jaya terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Ia tahu benar, kalau kali ini ia gagal memenuhi tumbal, bukan cuma usahanya yang hancur, tapi nyawanya sendiri yang akan jadi gantinya. Pagi harinya, Pak Jaya berusaha tampil biasa di depan pelanggan. Ia tersenyum, melayani pembeli, bahkan sempat bercanda kecil, tapi hatinya penuh ketakutan. Setiap wajah pelanggan yang datang seakan jadi bayangan calon tumbal. Ia bingung, harus pilih siapa kali ini. Beberapa orang langganan datang, termasuk seorang ibu muda bersama anaknya. Anak kecil itu tampak ceria, tertawa-tawa sambil menunjuk kerupuk yang tergantung di gerobak bubur. Senyum polosnya membuat hati Pak Jaya meringis. Tapi di kepalanya, suara bisikan gaib terdengar jelas. Dia cocok, darahnya manis, tumbalkan anak itu. Pak Jaya tercekat. Ia menggertakkan gigi, menahan perasaan takut sekaligus jijik. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir bisikan itu. Tidak mungkin aku tega, batinnya. Namun semakin lama, bisikan itu makin keras, seakan menyusup langsung ke telinganya. Ingat, tanpa tumbal kau yang mati, keluargamu ikut binasa. Pilihannya hanya satu, Jaya. Tangannya gemetar ketika menyerahkan mangkuk bubur pada ibu muda itu. Senyum dipaksakan, tapi matanya kosong, penuh tekanan. Begitu mereka pergi, Pak Jaya langsung mengusap wajahnya kasar, berusaha menenangkan diri. Malam berikutnya, suara-suara itu datang lagi. Bukan hanya dari makhluk hitam, tapi juga jeritan-jeritan samar yang terdengar di sekitar rumah kontrakan. Suara tangisan anak kecil, suara perempuan menjerit, bahkan suara orang mengerang kesakitan. Semua bercampur jadi satu, menghantui telinganya. Pak Jaya tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Jantungnya berdegup kencang. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah korban-korban sebelumnya muncul dengan jelas. Wajah pucat, mata melotot, tubuh berlumuran darah. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara sendok jatuh. Tring. Pak Jaya tersentak. Dengan langkah gemetar, ia mendekat ke dapur. Ruangan itu kosong, hanya ada panci dan peralatan memasak. Tapi di lantai, ia melihat sendok bubur tergeletak. Anehnya, sendok itu penuh bercak merah, darah. Pak Jaya mundur, wajahnya pucat pasi. Ia menutup mulut hampir muntah. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, terdengar bisikan di belakangnya. Besok, waktunya habis. Pilih tumbal, atau kau sendiri yang kami ambil. Pak Jaya menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya udara dingin yang menusuk kulitnya. Hari ketiga, suasana makin mencekam. Pak Jaya sudah tidak bisa fokus berdagang. Beberapa pelanggan bahkan memperhatikan wajahnya yang pucat dan sikapnya yang kikuk. Namun anehnya, buburnya tetap laris. Orang-orang tetap ramai berdatangan, seolah ada daya tarik gaib yang membuat mereka ingin membeli. Siang itu datang seorang pemuda kurus, tampak lelah. Mungkin anak kos atau pekerja. Ia membeli satu porsi bubur lalu duduk di pinggir jalan untuk makan. Wajahnya terlihat sendu. Bisikan itu datang lagi. Dia cocok. Darahnya segar. Pelidai. Pak Jaya meremas tangannya sendiri. Pemuda itu tampak seperti orang susah. Bagaimana mungkin ia tega menjadikannya tumbal?
Tapi rasa takut akan ancaman gaib lebih besar daripada rasa iba. Ia menunduk, napasnya tersengal. Malam harinya, Pak Jaya keluar rumah dengan membawa sebuah bungkusan kain hitam. Di dalamnya, ada alat-alat kecil yang diberikan makhluk penagih untuk proses tumbal. Di jalan yang sepi, ia mengikuti pemuda itu yang rupanya memang tinggal tidak jauh dari situ. Langkahnya berat, hatinya digelayuti rasa bersalah. Namun semakin ia ragu, semakin suara-suara itu mendesak. Cepat, atau nyawamu sendiri yang jadi gantinya. Sampai akhirnya, di gang sempit yang gelap, Pak Jaya melakukan perbuatan terkutuk itu. Suara teriakan pemuda itu terdengar lirih, seakan tertahan. Dan setelah semuanya berakhir, hanya keheningan yang tersisa. Besok paginya, berita menggemparkan warga sekitar. Ada pemuda yang ditemukan meninggal di gang sempit. Katanya, wajahnya pucat, matanya melotot, tanpa ada bekas luka jelas. Polisi datang. Warga ramai berbisik, tapi kasus itu akhirnya dianggap sebagai kematian mendadak. Pak Jaya hanya diam, pura-pura tidak tahu. Ia tetap berjualan, meski dalam hatinya penuh ketakutan. Ia sadar, setiap kesuksesan yang ia nikmati dibayar dengan darah dan nyawa orang lain. Namun malam itu, meski sudah memenuhi tumbal, ia masih dihantui oleh suara-suara mengerikan. Tangisan, jeritan, dan suara bisikan di telinganya semakin keras. Bahkan kali ini, ia melihat sosok pemuda kurus yang jadi korban, berdiri di sudut kamar kontrakannya dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya. Kenapa? Kenapa aku harus jadi korbanmu? Suara lirih itu terdengar jelas. Pak Jaya menjerit, terjatuh dari kursi. Tubuhnya gemetar, matanya melotot. Sosok itu tidak hilang, justru semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya, Pak Jaya merasa bahwa perjanjian ini bukan hanya soal tumbal tapi arwah. Para korban akan terus menghantuinya sampai kapanpun. Jakarta dini hari masih sibuk dengan suara kendaraan yang sesekali melintas. Tapi di dalam kontrakan kecil Pak Jaya, suasana begitu mencekam. Lampu neon di ruang tamu berkelap-kelip, seperti hampir putus. Udara dingin menusuk, padahal semua jendela tertutup rapat. Pak Jaya duduk meringkuk di pojokan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Sejak malam sebelumnya, bayangan pemuda yang jadi tumbalnya tidak mau pergi. Sosok itu berdiri di sudut ruangan, menatap dengan mata kosong, wajah pucat, dan mulut sedikit terbuka seolah hendak berbicara. "Pergi! Jangan ganggu aku!" teriak Pak Jaya panik, menutup telinganya. Tapi suara lirih itu kembali terdengar. "Kenapa? Aku lapar, aku hanya beli bubur. Kenapa harus aku yang kau pilih?" Pak Jaya berusaha berlari, tapi langkahnya terasa berat. Seolah ada yang menahan kakinya. Ia terjatuh, tubuhnya membentur lantai. Saat menoleh, ia melihat jelas tangan pucat dengan kuku panjang mencengkeram kakinya. Darah segar menetes dari kuku itu. "Jangan, ampun, aku terpaksa." Pak Jaya menangis, tubuhnya gemetar ketakutan. Sosok itu mendekat, wajahnya kian jelas, bola matanya putih, seakan hampir keluar. Mulutnya berlumuran darah. Suara lirihnya terdengar di telinga Pak Jaya. "Kau tidak akan bisa lari. Semua yang kau korbankan akan datang menagih balas." Tiba-tiba, lampu neon padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dan dalam kegelapan itu, suara jeritan lebih banyak terdengar. Suara perempuan, suara anak kecil, suara laki-laki paruh, semuanya korban yang pernah jadi tumbal. Mereka tertawa, menangis, menjerit, bercampur jadi satu. Pak Jaya menutup wajahnya dengan kedua tangan, berteriak sekuat tenaga. "Cukup, cukup! Jangan ganggu aku lagi!" Pagi harinya, Pak Jaya terbangun di lantai. Lampu sudah menyala kembali, tapi tubuhnya terasa lemas. Ia bahkan tidak yakin semalam itu nyata atau hanya mimpi. Namun ketika ia melihat kakinya, jelas ada bekas cakar panjang, memerah dan berdarah. Ia membasuh luka itu dengan air, tapi hatinya semakin kacau. Ia sadar, meski sudah memenuhi tumbal, arwah-arwah itu tetap tidak tenang. Mereka justru mendatanginya. Hari itu, Pak Jaya tetap berjualan, tapi wajahnya kusut, matanya merah seperti kurang tidur. Beberapa pelanggan sempat bertanya, "Pak Jaya sakit ya? Kok kelihatan pucat banget?" Pak Jaya hanya tersenyum kaku. "Hehe, kurang tidur aja, Bu." Meski tubuhnya lemah, buburnya tetap laris. Orang-orang bahkan makin banyak yang datang. Seakan-akan dagangannya punya daya magis yang bikin orang ketagihan. Ada yang bilang bubur Pak Jaya enak banget, rasanya beda dari yang lain. Padahal di dalam hati, Pak Jaya tahu betul ada sesuatu yang jahat di balik rasa lezat itu. Ada darah, ada tumbal, ada pesugihan. Malamnya, kejadian mengerikan kembali terulang. Saat ia sedang mencuci panci di dapur, tiba-tiba air yang keluar dari keran berubah jadi merah. Bau amis menyengat menusuk hidung. Pak Jaya mematung,
Matanya melebar. Air itu bukan air biasa tapi darah segar, kental, menetes ke panci. Tidak, ini tidak nyata. Gumamnya, panik. Namun sebelum ia sempat menutup keran, suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam panci. Tangisan lirih menoyat hoti. Pak Jaya menjatuhkan panci itu ke lantai. Prank. Dan dari panci itu, muncul bayangan wajah seorang anak kecil, pucat, dengan mata kosong menatapnya. Aku cuma mau makan bubur. Kenapa kau bunuh aku, Pak? Suaranya lirih, penuh kepolosan. Pak Jaya menjerit, mundur sampai menabrak tembok dapur. Ia menutup wajahnya, gemetar. Air matanya jatuh tanpa sadar. Ampun, aku cuma terpaksa. Beberapa hari berikutnya, teror itu semakin parah. Setiap malam, ia tidak bisa tidur. Selalu ada suara-suara aneh, bayangan korban, dan kejadian mistis yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bahkan siang hari pun, ia mulai dihantui. Suatu siang, saat melayani pembeli, ia melihat sosok perempuan muda duduk di bangku dekat gerobaknya. Wajah perempuan itu pucat, rambut panjang terurai menutupi wajah. Tapi ketika Pak Jaya menoleh lebih lama, ia sadar itu adalah salah satu korban pertama tumbalnya. Seorang karyawati yang dulu ia ikuti di jalan sepi. Perempuan itu menatapnya dengan senyum menyeramkan. Lalu berbisik pelan, "Aku masih lapar, Jaya." Pak Jaya tertegun. Mangkuk bubur di tangannya hampir jatuh. Untung saja suara pembeli lain menyadarkannya. Saat ia kembali menoleh, perempuan itu sudah hilang, namun hatinya semakin kacau. Ia sadar, pesugihan ini tidak hanya menuntut tumbal, tapi juga mengikatnya dengan arwah korban yang tidak akan pernah tenang. Malam Jumat Kliwon, suasana semakin mencekam. Pak Jaya tidak berani tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu sambil membaca doa-doa, berharap bisa tenang. Namun tiba-tiba, pintu rumah kontrakannya bergetar keras. Dag. Seakan ada yang menendang dari luar. Pak Jaya melompat ketakutan. Ia mendekat perlahan, lalu bertanya, "Siapa? Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Hanya suara tawa kecil, lirih, seperti suara anak kecil. Hi. Pak Jaya mundur. Wajahnya pucat pasi. Tawa itu berubah jadi suara tangisan keras, diikuti tariokan yang menggema di sekeliling rumah. Tiba-tiba, lampu padam total. Gelap gulita. Dari dalam kegelapan, muncul bayangan hitam besar makhluk penagih pesugihan. Matanya merah menyala, tubuhnya menjulang tinggi. Suaranya berat menggema, "Jaya, kau sudah tahu, tidak ada jalan keluar. Tumbal sudah kau berikan, tapi mereka akan tetap menuntut. Kau milik kami selamanya." Pak Jaya gemetar, sujud sambil menangis. "Aku sudah lakukan semua yang kau minta. Kenapa mereka tetap menghantuiku?" Makhluk itu mendekat, wajahnya menyeramkan, karena mereka tidak akan pernah tenang. Dan kau, Jaya, kau harus bersiap. Suatu saat, kau sendiri akan jadi tumbal terakhir. Pak Jaya terperanjat, tubuhnya lemas, hampir pingsan mendengar kata-kata itu. Esoknya, kabar mengejutkan beredar di lingkungan sekitar. Seorang anak kecil hilang misterius tidak jauh dari kontrakan Pak Jaya. Warga heboh, polisi dikerahkan untuk mencari. Beberapa tetangga curiga, tapi tidak ada bukti yang mengarah ke Pak Jaya. Namun di hati kecilnya, ia tahu benar siapa dalang di balik semua itu. Makhluk gaib pesugihan telah mengambil nyawa anak itu sebagai bagian dari perjanjian, dan arwah anak itu pasti akan menambah panjang daftar korban yang menghantuinya. Malamnya, saat ia mencoba tidur, suara tangisan anak kecil itu terdengar jelas di telinganya. "Kenapa aku, Pak? Aku cuma main bola di gang." Pak Jaya menutup telinga, menangis sejadi-jadinya. "Cukup! Aku tidak kuat lagi!" Tapi suara-suara itu tidak pernah berhenti. Sejak malam itu, kontrakannya berubah jadi neraka. Bau anyir darah sering tercium tanpa sebab. Bayangan hitam selalu terlihat di sudut mata. Dan setiap kali ia menutup mata, wajah-wajah korban muncul silih berganti. Menuntut balas, Pak Jaya mulai kehilangan kewarasan. Hari-hari Pak Jaya semakin dipenuhi kegelisahan. Siang terasa singkat, malam terasa panjang. Sinar matahari tidak lagi membawa ketenangan, karena bayangan korban masih mengikuti kemanapun ia pergi. Tidak peduli pagi atau malam, suara-suara itu tidak pernah diam. Ketika ia sedang menyajikan bubur ke pelanggan, tiba-tiba di telinganya terdengar suara lirih, "Aku masih lapar." Padahal pembelinya hanyalah seorang bapek-bopek tua yang tersenyum ramah. Namun di mata Pak Jaya, wajah bapak itu sesekali berubah menjadi pucat dan matanya kosong seperti mayat. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan mangkuk. "Pak Jaya, nggak apa-apa." "Tangan gemeteran begitu?" tanya pelanggan itu. "Hihi, nggak apa-apa, Pak. Kurang tidur aja," jawab Pak Jaya gugup.
Setelah pelanggan pergi, Pak Jaya menyeka keringat di dahinya. Ia tahu benar, batas kewarasannya makin tipis. Arwah korban terus mendekat seolah ingin menyeretnya ikut bersama mereka. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar-nyambar. Kilat menerangi langit yang hitam pekat. Pak Jaya menutup warung buburnya lebih awal. Ia kembali ke kontrakan yang sepi, mencoba menenangkan diri. Namun ketenangan itu tidak pernah datang. Begitu ia menyalakan lampu kamar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dinding kamar penuh dengan tulisan merah. Tulisan itu menetes seperti darah segar, membentuk kotak-kotak bubur darah. Tumbal, kami menunggu. Pak Jaya mundur, tubuhnya gemetar. Ia menjerit sejedinya, tapi suaranya tenggelam oleh suara petir yang menggelegar. Tiba-tiba, dari cermin kecil di dinding kamar, ia melihat pantulan wajah-wajah korban. Mereka menatapnya, tersenyum menyeramkan. Ada anak kecil, ibu muda, pemuda kurus, dan perempuan karyawati. Semua menatapnya bersamaan, lalu berkata dengan suara serentak, "Giliranmu sebentar lagi." Pak Jaya membanting cermin itu hingga pecah. Tapi meski pecah, suara mereka tetap terdengar dari serpihan kaca. Keesokan paginya, tubuh Pak Jaya terasa lemas, matanya merah, wajahnya kusut. Ia bahkan tidak sanggup berdiri lama. Namun anehnya, ia tetap memaksa membuka gerobak buburnya, seolah ada yang memaksanya untuk terus berjualan. Beberapa pelanggan mengeluh, "Pak, buburnya kok agak beda ya rasanya sekarang, lebih asin, agak aneh." Pak Jaya hanya tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia tahu itu bukan rasa asin biasa. Ia sempat melihat air rebusan ayamnya berubah merah samar, bercampur bau amis. Tapi entah bagaimana, pembeli tetap ketagihan. Seorang pelanggan bahkan berkata, "Pak, bubur ini bikin nagih, rasanya kayak ada yang nyatu sama lidah. Besok saya balik lagi." Ya, Pak Jaya hanya mengangguk, tapi hatinya makin tercekik. Ia sadar, pesugihan itu sudah merasuk ke dalam dagangannya. Orang-orang jadi ketagihan, bukan karena enak, tapi karena ada darah tumbal yang menyatu dengan bubur itu. Malamnya makhluk hitam besar itu datang lagi. Kali ini tidak mengetuk jendela, tapi langsung muncul di ruang tamu. Tingginya hampir menyentuh plafon, matanya merah menyala, giginya runcing, dan dari tubuhnya keluar asap hitam pekat. "Jaya, waktumu hampir habis lagi. Kau tahu apa yang harus dilakukan?" Aku tidak sanggup lagi. Aku sudah korbankan banyak orang. Kenapa masih dituntut lagi?" teriak Pak Jaya putus asa. Makhluk itu tertawa, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Perjanjian ini tidak ada habisnya, Jaya. Kau ingin kaya, bukan? Kau ingin warungmu laris, bukan? Maka selama itu pula kau harus memberi tumbal. Tak ada jalan mundur." Pak Jaya berlutut, menangis. "Aku menyesal. Aku tidak mau lagi." Terlambat, Jaya. Sekali kau mencicipi darah perjanjian, kau tidak bisa melepaskan diri. Kau bukan lagi manusia utuh. Kau adalah milik kami. Tiba-tiba, makhluk itu meraih kepala Pak Jaya. Sentuhan dinginnya membuat tubuhnya kaku. Dalam sekejap, ia melihat bayangan neraka lautan darah, jeritan manusia, dan sosok-sosok korban yang disiksa dengan kejam. Semuanya menatap ke arahnya, menudingnya. "Kau penyebab semua ini," jerit mereka bersamaan. Pak Jaya terbangun dengan tubuh basah kuyup keringat. Nafasnya tersengal, jantungnya hampir meledak. Ia sadar, itu bukan mimpi, itu adalah peringatan. Seiring waktu, keadaan Pak Jaya makin memburuk. Ia mulai kehilangan rasa terhadap kenyataan. Saat orang membeli bubur, ia melihat wajah mereka berubah jadi tengkorak. Saat ia berjalan di jalanan, bayangan korban berdiri di trotoar menatapnya. Tetangga-tetangga mulai curiga. Ada yang bilang, "Pak Jaya kayaknya aneh belakangan ini. Matanya kosong kayak orang ketempelan." Yang lain menambahkan, "Aku sering dengar suara orang nangis dari rumah kontrakannya tengah malam, padahal dia tinggal sendirian." Desus-desus itu makin ramai, tapi tidak ada yang berani mendekat. Aura rumah kontrakan itu memang sudah mencekam. Suatu malam, Pak Jaya mencoba lari dari semua ini. Ia keluar dari rumah kontrakan, naik angkot, lalu turun jauh di luar daerah tempat tinggalnya. Ia berjalan tanpa tujuan, berharap bisa menghindar dari jeratan gaib itu. Namun sampai di sebuah jalan sepi, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di semua sisi jalan, berdiri arwah-arwah korban. Mereka menatapnya tanpa ekspresi. Wajah mereka pucat, mata kosong, darah mengalir dari tubuh mereka. Arwah pemuda kurus itu maju selangkah. "Kau kira bisa lari, Jaya? Kami selalu ikut." Arwah anak kecil menambahkan, "Kau harus ikut bersama kami." Pak Jaya menjerit sekeras-kerasnya, berlari sekencang mungkin. Tapi semakin ia berlari, jalan itu tidak pernah berujung, hanya gelap dan suara langkah arwah yang mengikuti dari belakang.
Akhirnya, ia jatuh tersungkur. Saat menoleh, arwah-arwah itu sudah mengelilinginya. Mereka meraih tangannya, menarik tubuhnya. Suhu tubuhnya mendadak turun drastis. "Lepaskan aku belum mau mati!" teriaknya. Namun semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Sampai akhirnya, dari kegelapan muncul lagi sosok makhluk hitam besar. Ia tertawa keras. Suaranya menggema, "Kau milik kami, Jaya. Kau akan jadi tumbal terakhir sama seperti mereka." Pak Jaya menjerit. Lalu tiba-tiba semuanya hilang. Ia terbangun di rumah kontrakan, tubuhnya gemetar hebat, nafasnya tersengal. Tapi luka goresan di lengannya membuktikan bahwa kejadian itu nyata, bukan sekadar mimpi. Sejak malam itu, Pak Jaya tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Ia selalu dibayangi arwah, selalu dikejar bayangan neraka. Bahkan ketika ia berjualan pun, bayangan korban sering muncul di mangkuk buburnya. Namun anehnya, pelanggan tetap ramai, bahkan makin banyak. Seakan pesugihan itu sengaja membuat ia semakin sukses. Supaya semakin sulit meninggalkan perjanjian, Pak Jaya sadar, ia sudah terjebak, tidak ada jalan keluar. Ia hanya bisa menunggu kapan giliran dirinya tiba saat. Ia harus menyerahkan jiwa sendiri sebagai tumbal terakhir. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras, petir menyambar-nyambar, seolah langit sedang murka. Warung bubur Pak Darto terlihat sepi, tidak seperti biasanya. Meja-meja yang biasanya dipenuhi pelanggan, kini kosong. Hanya ada sisa piring kotor, mangkuk bubur setengah habis, dan aroma amis yang semakin kuat menusuk hidung. Tetangga sekitar sudah lama curiga, tapi malam itu semua terjawab. Suara jeritan terdengar dari dalam warung. Seorang pemuda nekat mendekat, tapi begitu ia mengintip, tubuhnya langsung kaku. Matanya membelalak melihat apa yang terjadi. Di dalam, Pak Darto duduk bersila di lantai dapur. Di depannya ada sesajen penuh darah segar. Yang lebih menyeramkan, di sebelah kakinya ada potongan tubuh manusia. Ternyata benar, tumbal pesugihan itu bukan sekadar cerita. Siok lama, orang-orang yang hilang di sekitar kampung ternyata menjadi korban. Sosok hitam besar tiba-tiba muncul dari kegelapan dapur. Tubuhnya menjulang tinggi, matanya merah menyala. Lidah panjangnya menjulur sampai ke lantai. Sosok itu menepuk bahu Pak Darto dengan tangan besar dan bersisik. "Janji sudah kau tepati. Giliranmu ikut bersamaku." Pak Darto berusaha meronta. Wajahnya pucat ketakutan. "Titi, aku sudah kasih banyak tumbal. Jangan Sosok itu tertawa, suaranya menggelegar. "Pesugihan tak pernah gratis. Sekarang waktumu habis." Dalam sekejap, tubuh Pak Darto diseret ke dalam kegelapan. Jeritannya menggema sampai keluar warung. Lalu hening. Saat warga berani masuk, mereka hanya menemukan lantai yang penuh darah. Mangkuk bubur tergeletak, dan sisa daging mentah yang entah manusia atau bukan. Keesokan paginya, warung itu ditutup polisi. Tapi anehnya, setiap malam orang masih sering mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk. Aroma bubur ayam tercium, dan bayangan Pak Darto terlihat sedang mengaduk buburnya di dapur. Warung itu kini terbengkalai, tapi kadang ada orang-orang yang nekat singgah karena lapar. Beberapa mengaku sempat membeli bubur dari seorang bapak tua misterius di dalamnya. Anehnya, saat mereka pulang dan mencoba makan, bubur itu berubah jadi gumpalan daging mentah bercampur darah. Sejak itu, warung bubur ayam Pak Darto jadi legenda horor di Jakarta. Orang-orang menyebutnya warung bubur pesugihan, tempat arwah gentayangan mencari tumbal baru. Dan hingga kini, kalau kamu lewat malam-malam di jalan itu, hati-hati kalau tiba-tiba mencium bau bubur ayam panas yang enak banget. Jangan koba-koba mendekat. Bisa jadi itu bukan bubur biasa, tapi panggilan dari pesugihan yang haus tumbal. Cerita ini mengingatkan kita bahwa keserakahan manusia bisa menjerumuskan ke jalan yang paling gelap. Pesugihan memang menjanjikan kekayaan, tapi pada akhirnya semua harus dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal dari uang, nyawa, dan arwah yang tak akan pernah tenang. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.